Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas khusus ini ya. Ini yang menyebabkan kita itu fakir ya. Jadi saya akan membahas yang menyebabkan ini fakir ya. Menyebabkan kita itu menjadi orang yang fakir atau miskin ya. Supaya singkat saja karena ini sangat banyak ya. Jadi supaya tidak terlalu lama ya kita live ya. Mari akan saya sebutkan secara singkat ya. Jadi hal-hal yang menyebabkan kita itu fakir atau menjadi orang miskin, pertama adalah karena berbuat dosa. Berbuat dosa. Jadi berdosa ini harus kita hindari ya. Harus kita jauhi, jangan sampai kita berbuat dosa entah kepada sesama manusia, atau kepada Allah, atau kepada hewan, atau kepada tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Dan terima kasih telah bergabung ya, semuanya telah bergabung, semoga bermanfaat. Ini hal-hal yang menyebabkan kita itu menjadi orang fakir ya. Yang kedua adalah berdusta ya. Jadi berdusta, entah itu berdusta dengan ucapan atau dengan tindakan ya, atau dengan sikap. Intinya di sini adalah berdusta, bohong ya. Ini menyebabkan kita itu menjadi orang yang fakir ya. Kemudian yang ketiga, tidur di pagi hari seperti ba'da subuh atau jam 7, jam 8 ya, waktunya kerja tapi tidak kerja, tidur. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, banyak tidur ya, bukan hanya di pagi hari, di siang hari juga tidur. Terima kasih yang telah bergabung ya, terima kasih ya. Jadi yang keempat, banyak tidur ya. Yang kelima yang menyebabkan kita itu fakir adalah tidur telanjang. Artinya kita itu harus pakai pakaian khusus ya, khusus baju tidur. Jangan tidur telanjang karena ini menyebabkan kita itu menjadi orang yang fakir ya. Mohon diperhatikan ini ya. Yang keenam ya, kencing telanjang. Waktu kita kencing ya, di mana ya, di kamar mandi atau dimanapun saja kencing, tidak boleh telanjang ya. Harus menutupi aurat kita, kecuali yang kemaluan kita yang tidak ditutupi. Itu pun harus tidak ketahuan oleh orang-orang yang lewat nanti ya. Jadi yang keenam adalah kencing telanjang. Ini menyebabkan fakir. Yang ketujuh, makan dalam keadaan junub ya. Jadi apabila kita berhubungan dengan istri atau suami kita, jangan makan ya ketika dalam keadaan junub, karena ini menyebabkan fakir, menyebabkan kita itu miskin ya. Atau bertelekan ya, bersandar ya, bertelekan itu bersandar, bernyandar tandring matur. Jadi makan itu harus duduk ya, biasa, dan harus dalam keadaan tidak junub. Lebih baik ya, bahkan sangat bagus ya, kalau kita itu mau makan itu mau makan, ini ada pertanyaan ya. Kiai, kalau kita kerja bareng sama istri, suami, dapat bagian berapa persen dari uang gaji itu? Oh, kerja bareng. Oh ya, ini masalah zakat ini ya. Sekarang ini masalah yang menyebabkan fakir. Nah, ya urusan itu kan ya, ada harta gunung gini itu ya, ada pembagian harta seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang telah didapat ya, sesuai dengan apa yang telah didapat. Yang penting kita itu tidak milik istri tidak
kita makan seperti itu. Walaupun ada yang masuk ke kita dari istri, harus minta izin seperti itu. Nah, kalau milik suami ya akan sudah kewajiban Anda, ya kan. Ya. Ini lanjut dulu ya. Ini yang menyebabkan fakir. Yang menyebabkan kita fakir. Yang kedelapan yang menyebabkan kita fakir adalah membiarkan ya sisa makanan. Jadi sisa makanan entah itu 1 butir tetapi siap Kiai ya, terima kasih. 1 butir pun harus dibersihkan, harus jangan sampai tersisa ya di piring itu ya. Di piring itu tidak boleh tersisa. Jadi sisa-sisa makanan itu kalau misalnya terlanjur ada makanan yang jatuh, maka harus dibersihkan. Kalau tidak mungkin, maka dikumpulkan kemudian diberikan sama ayam ya, sama hewan, sama sapi, sama kambing atau ayam ya. Jadi membiarkan sisa makanan itu dapat menyebabkan terima kasih telah memberi hadiah. Jadi sisa makanan ya, membiarkan sisa makanan ini menyebabkan kefakiran. Kemudian yang ke-9, membakar kulit bawang ya. Jadi kulit bawang itu tidak boleh kita bakar ya. Terima kasih. Tidak boleh kita bakar karena itu menyebabkan kefakiran. Kulit bawang ya, perhatikan. Yang ke-10, menyapu lantai dengan kain ya. Seharusnya menyapu lantai itu dengan sapu ya, sapu lidi atau sapu kipas ya. Tapi di sini menyapu dengan kain ya, ini tidak boleh ya. Bukan tidak boleh, tapi menyebabkan kefakiran ya. Menyebabkan kefakiran. Jadi sekali lagi yang ke-10, menyapu dengan kain ini menyebabkan kefakiran. Yang ke-11, menyapu di waktu malam. Tang petang bahasa sapuan, ya, itu menyebabkan fakir. Jadi tidak sampai asapuan tang petang kan. Nomor 12, membiarkan sampah ya berserakan mengotori rumah. Ada sampah kad itu tak bener tak berseen. Tak sapuan atak jalatak ben seroben kayak mola. Berserakan di kamar, di lantai, ini menyebabkan kefakiran ya. Yang ke-12, lewat di depan orang tua ya. Teti cangkolang ya bondeng matur pas lebet ya dan reng sepo tak oleh. Samping tak oleh boleh celakar tak sopan, dan ini menyebabkan kefakiran ya. Nyebrang ya di depan orang tua ya. Tidak boleh ya. Kemudian yang ke-14, memanggil orang tua ya dengan gelar. Oh cak Pak atau Mas atau siapa gelarnya ya. Jadi panggillah dengan apa ya? Dengan semestinya ya. Jadi memanggil orang tua itu dengan semestinya. Ya, yang ke-15, membersihkan gigi dengan benda kasar. Seperti membersihkan gigi dengan paku ya, dengan jarum atau benda-benda kasar. Ini menyebabkan kefakiran. Yang ke-16 yang menyebabkan kefakiran adalah melumurkan debu ya pada tangan. Jadi tangan itu dikotori dengan debu. Ini menyebabkan kefakiran. Yang ke-17 ya, duduk di depan pintu. Jangan nunjuk tujuh ya dan labeng. Tak oleh ya. Tidak boleh duduk di depan pintu. Kata orang Madura, cuba tak boleh tujuh ya dan labeng. Nah, ini sesungguhnya dapat menyebabkan kefakiran. Yang ke-18 ya, bersandar pada dahan pintu. Nyandar dengan labeng. Cuba kecandring tua ya. Kata orang tua dulu itu istilahnya cuba ya, tak oleh ya. Karena ini menyebabkan kefakiran. Yang ke-19 ya, berwudu di tempat orang istirahat. Ada tempat yang ditempati orang istirahat, tapi digunakan untuk berwudu. Ini kan basah. Nah, ini menyebabkan kefakiran. Ya. Kemudian yang ke-20 yang menyebabkan kefakiran adalah menjahit pakaian yang sedang dipakai. Misalnya kancing kita copot, kemudian dijahit tanpa dibuka. Ya.
atau ada yang sobek dijahit tanpa dibuka. Ini menyebabkan kefakiran. Mohon diperhatikan. Yang ke-21, menyapu muka dengan kain, ya. Menyapu muka dengan kain, yaitu handuk. Ini menyebabkan kefakiran. Nah, oleh karena itu kalau orang dulu itu tidak pakai handuk, ya, tapi pakai tangan biasa, ya. Tapi sekarang kan sudah banyak, ya, banyak terjadi dan yang sudah biasa ini, ya. Jadi mohon dihindari, ya. Mohon dihindari menyapu muka dengan kain, ya. Karena ini menyebabkan kefakiran. Kemudian ke-22, ya, membiarkan sarang lebah, ya, berada di rumah. Lebah itu nyaruan kata orang Madura, ya. Lebah, ya. Jadi membiarkan sarang lebah di rumah ini menyebabkan kefakiran. Mohon diperhatikan, ya. Kemudian yang ke-23, meringankan sholat. Sholat itu cepat. Biasanya yang biasa misalnya 5 menit hanya dikerjakan 2 menit seperti orang tarawih, ya. Nah, kalau orang tarawih karena itu jumlahnya sangat banyak, jadi takut membosankan, ya. Takut membosankan, ya, dipercepat seperti itu, ya, dipercepat. Jadi inilah hal-hal yang menyebabkan kita itu fakir. Jadi tidak boleh atau jangan meringankan sholat. Jangan sholat kita itu dicepatkan, ya. Sholat patas istilahnya. Yang ke-24 yaitu bergegas keluar masjid setelah sholat subuh. Nah, jadi kalau setelah sholat subuh jangan cepat-cepat bangun, ya, jangan cepat-cepat bergegas meninggalkan masjid. Ya, harus baca apa dulu, seperti itu, ya. Entah baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian baca la ilaha illallah 33, dan itu, ya, lebih besar pahalanya dari menghajikan, ya, menghajikan orang lain, ya. Bahkan lebih besar dari haji dan umroh, ya. Ya, lebih besar dari bersedekah pahalanya membaca itu, ya. Jadi setelah sholat sholat subuh, ya, jangan cepat-cepat meninggalkan tempat karena ini bisa menyebabkan kefakiran. Kemudian yang ke-25, pergi ke pasar pagi-pagi sekali, ya. Ini menyebabkan fakir. Seperti sekarang sudah berangkat ke pasar mau beli, ya. Kan yang jualan itu masih belum datang, kan, ya kan. Jadi banyak waktu terbuang nanti. Nah, jika berangkat terlalu pagi ke pasar, ini menyebabkan kefakiran. Ini yang ke-25. Yang ke-26, ya, membeli makanan dari peminta-minta atau pengemis. Ini dapat menyebabkan kefakiran. Melek eren dek karing pengemis. Ini tidak boleh, ya. Bukan tidak boleh, menyebabkan kefakiran. Yang ke-27, mendoakan buruk pada anak, ya. Atau aki coba ke anak, ini menyebabkan kita itu fakir, ya. Mendoakan buruk kepada anak. Kemudian yang ke-28, membiarkan wadah tidak tertutup. Seperti kita makan, minum kopi, minum apa saja, sisa berbuka tidak ditutup, itu menyebabkan kefakiran. Jadi mohon ditutup, ya. Kan memang ada sudah sekarang itu kan khusus menutupi makanan. Jadi makanan yang tidak ditutupi ini menyebabkan kefakiran, ya. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan makanan dan minuman, harus ditutup dengan rapat. Apalagi di waktu malam itu kan ada malam khusus turunnya penyakit. Jadi kalau nanti tidak ditutup, penyakit itu masuk, ya. Seperti itu. Assalamualaikum guru. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih telah bergabung. Semoga bahagia, ya. Semoga selamat, ya, dunia dan akhirat, ya. Kemudian yang ke-29, ya, yang menyebabkan kefakiran adalah meniup lampu. Lampu itu kan kalau dulu pakai lampu minyak, nah itu jangan ditiup dengan pakai nafas, tapi ditiup dengan pakai kain, ya. Atau pakai apa saja yang bisa menyebabkan mati, ya, yang bisa menyebabkan padam. Jadi meniup lampu, ya, itu dapat menyebabkan kefakiran.
Kemudian yang ke-30 menulis dengan pena rusak. Jadi penanya sudah rusak, penanya sudah patah, tapi masih dijadikan alat untuk menulis. Itu menyebabkan kita itu fakir ya. Cepat saja ya. Yang ke-31 menyisir rambut dengan sisir yang rusak. Ini biasa, ini terjadi ya. Assalamualaikum Gus ya. Waalaikumsalam ya. Terima kasih telah bergabung. UFO ya. Jadi diperhatikan ya. Jangan pakai sisir yang sudah rusak, yang sudah patah, giginya sudah patah tapi masih dibuat menyisir. Ini menyebabkan kefakiran ya. Yang ke-32 ya, tidak mendoakan ya kebaikan kepada orang tua. Seperti apa yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Atau rabbi fil dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itulah amalan yang terbaik untuk kita amalkan, mendoakan orang tua. Karena kalau tidak didoakan, orang tua itu akan menyebabkan kita itu menjadi fakir itu. Kemudian selanjutnya 33, memakai sorban sambil berdiri. Kita akan tahu sorban ya. Jadi kalau pakai sorban harus duduk dulu, jangan dipakai waktu kita berdiri, karena ini menyebabkan kefakiran. Yang ke-34, memakai celana sambil duduk ya. Celana dalam, celana luar. Ini tidak boleh duduk ya, harus berdiri. Kalau kita itu duduk, ini yang menyebabkan kita itu menjadi fakir ya. Ke-35 ya. Kikir itu kata orang Madura cerek ya, pelit. Jadi pelit ini lawannya akan murah ya, pemurah ya, dermawan ya. Jadi tidak boleh ya, karena ini bisa menyebabkan kefakiran ya. Sekali lagi 35, kikir. Yang ke-36 adalah terlalu ya, terlalu hemat, terlalu kikir, terlalu bakhil ya. Jadi ini yang menyebabkan kefakiran. Jadi tidak boleh terlalu kikir, tidak boleh terlalu bakhil, dan juga tidak boleh terlalu murah ya. Artinya di antara terlalu pemurah dan terlalu kikir, seperti itu, tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Terima kasih yang telah bergabung. Jadi ini yang menyebabkan kefakiran. Kemudian ke-37 ya, boros dalam berbelanja. Ini menyebabkan kefakiran. Boros dalam berbelanja. Ini menyebabkan kefakiran. Kemudian ke berapa ini ya? Ke-38 ya. Menyepelekan sesuatu urusan atau menundanya ya. Menyepelekan sesuatu urusan atau menunda-nunda urusan, ini dapat menyebabkan kefakiran. Yang ke-39 ya, ke-39 yang menyebabkan kefakiran itu adalah malas ya. Malas bekerja, malas berdoa, malas berusaha, ini menyebabkan kefakiran, seperti itu. Yang ke-40 ya, selalu terlambat datang di masjid. Oh, ini yang banyak terjadi ini ya. Sudah iqamah baru nyampe ke masjid ya. Bahkan ada yang sampai tahiyat ya. Tahiyat akhir ini baru nyampe ke masjid. Padahal sesungguhnya kalau kita nyampe ke masjid dan takbiratul ihram bersama imam, sebelum imam membaca Fatihah, maka itu seperti keutamaan melaksanakan umroh, seperti itu, haji dan umroh. Kalau kita itu bisa bersama-sama dengan takbirnya imam. Tapi ada juga yang mengatakan yang dimaksud itu adalah yang penting imam itu tidak selesai membaca Fatihah. Jadi kalau kita masih nututi dengan Fatihahnya imam, maka itu dianggap masih bersama-sama dengan takbirnya imam, seperti itu. Artinya masih mendapatkan kemuliaan, keutamaan seperti haji dan umroh. Jadi yang ke-40 selalu terlambat datang ke masjid, ini menyebabkan kita itu fakir. Yang ke-41 adalah
apa ini ya? Oh, sudah ya, sudah selesai ya. Jadi 40 macam inilah yang menyebabkan kita itu menjadi fakir. Nah, ini dijelaskan dalam syarah Ta'limul Muta'allim. Jadi ini bukan karangan saya ya. Bukan karangan saya, tapi ini memang ada ya. Kemudian ada sabda Nabi, ada sabda Nabi di sini ya. Qalat Ummu Sulaiman ya, bin Daud li Sulaiman. Ada seseorang yang bernama Ummu Sulaiman ya. Bin siapa ini ya? Oh ya, bin Daud li Sulaiman. Ya bunayya la tuksirin nauma bil lail. Wahai anakku, jangan terlalu banyak tidur di waktu malam. Ya, jangan terlalu banyak tidur di waktu malam. Fa innaka salatun naum bil lail tatrukul insan fakiran yaumal qiyamah. Karena banyak tidur di waktu malam itu bisa menyebabkan manusia itu menjadi orang yang fakir di hari kiamat. Nah, ini dijelaskan dalam Rawahul Baihaqi an Jabir dalam Mukhtarul Ahadis halaman 125. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa tidak boleh terlalu banyak tidur di waktu malam. Tidur sedikit saja, tapi banyak melakukan ibadah, entah itu baca sholawat. Ya, kalau saya yang paling mudah itu baca sholawat ya. Kalau ngaji, ya ngaji sampai 1 jam itu ya Pak, mata itu panas. Tapi kalau baca sholawat sambil merem bisa ya. Jadi dalam hadis di sini dijelaskan jangan terlalu banyak tidur di waktu malam, karena sungguhnya tidur di waktu malam itu adalah menyebabkan kefakiran di hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Mukhtarul Ahadis halaman 125. Nah, semoga bermanfaat. Untuk sesi kali ini barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau pamit dulu ya. Kalau ada pertanyaan, insya Allah saya jawab kalau saya tahu. Ya, kalau tidak tahu, saya harus bilang ma'adri, saya tidak tahu, seperti itu. Silakan ya, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya mau pamit dan semoga tayangan ini, penjelasan ini bisa bermanfaat, terutama agar berhati-hati dari 40 macam kelakuan ini ya. 40 macam pekerjaan ini yang telah saya sampaikan tadi, karena ini menyebabkan kefakiran ya. Sekian ya, semoga bermanfaat ya. Ada yang masih baru bergabung ya ini ya. Divina selalu telah bergabung. Terima kasih. Insyaallah ini akan diposting ulang nanti ya. 40 macam yang menyebabkan kefakiran. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.